Ini respon sekitar 50 cm. Saya coba mundur. Mau nggak dia? Cok. Cok. Masya Allah. Mau. Ini burung liaran ini. Tuh. Nih. Yang laki nih. Ini yang laki yang ada tandanya tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Tips Jinak ala Ruh, channel kesayangan kita semua yang insya Allah tambah sukses. Dan ini hari ini pembahasan tentang spill makanan, kombinasi makanan apa aja sih yang dipakai, terutama bagi saya dalam menjinakkan burung perkutut maupun burung tekukurnya. Ini burung perkutut si Jojo dan ini si tekukur juga si Jo. Hampir sama Jojo sama si Jo. Nah, dua burung ini dulunya sudah pernah saya jinakkan dan ini lagi vakum untuk tidak jinak karena saya lebih fokus ke gacorannya biar dia lebih sering bunyinya. Seperti teman-teman lihat, ini ada 3 bungkus. Apa aja yang ada di dalamnya nanti kita mau kasih jelas, mau dijelaskan nih buat apa sih ada 3 bungkus di sini dan ini apa aja sih dalamnya. Mungkin udah agak kelihatan yang ini ya, teman-teman udah paham nih yang warnanya kuning-kuning oren-oren ini apa. Cuman lebih lengkapnya nanti mau saya bahas sih, karena terkait dengan spill makanan apa yang digunakan oleh saya untuk menjinakkan burung-burung perkutut maupun burung tekukurnya. Jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai dengan selesai supaya nggak gagal fokus, nggak gagal paham. Langsung kita bahas nanti di materinya. Seperti yang teman-teman lihat, ini ada 2 burung, satu sebelah kiri tekukur dan yang sebelah kanannya perkutut. Kalau yang tekukur ini namanya si Jo, perkututnya namanya Jojo. Beda dikit sih. Ini 2 burung ini yang dulunya pernah saya jinakkan dan sekarang saya lebih nggak konsen ke penjinakannya. Cuma nilai plus dari penjinakan yang dahulu yaitu burungnya udah anteng, nggak gerabakan. Kalau tekukur ini wajar karena dia ini di bawahnya ada ayam, sebenarnya dia takut, jadi dia gelisah. Ini 2 burung ini udah saya pernah cobakan buat videonya tentang penjinakannya dan sekarang lebih intensitasnya lebih sering bunyi, apalagi si Jojo ini luar biasa. Si Jojo ini burung dari pikatan dapat liar ya, tapi kalau masalah gacornya saya sangat suka. Si Jojo dan si Jo, mantan burung menjinakkan, dan saya lebih fokus sekarang ke gacoran. Nah, kalau yang bungkusan ini tema yang mau saya bahas di video kali ini, yaitu spill makanan perkutut apa sih yang dipakai, terutama untuk saya ya, dalam proses penjinakan burung tekukur maupun perkututnya. Ya, yang teman sudah lihat ini, putih-putih bulat kecil. Apalagi kalau bukan tahu bulat. Kok tahu bulat? Bukan. Ini millet putih ya. Millet putih bener. Nah, millet putih yang dipakai ini kalau saya wajib ya pakai millet putih ini, kombinasi, salah satu kombinasi. Karena memang yang kita tahu perkutut maupun tekukur itu suka dengan biji-bijian. Jadi salah satu pakan yang saya sertakan dalam proses penjinakan opsinya itu ya ialah millet. Dan yang kedua nggak lupa juga masih dengan saudara biji-bijian, ada si kuning ini, jagung pecah atau jagung giling. Dan kebetulan ini saya pakai ukuran yang termasuk jagung pecah yang besar ya. Tapi kembali lagi, kalau burungnya memang masih terlalu muda, masih belajaran terbang, itu harus pakai yang ukuran sedang. Karena kalau yang ukuran pecah besar ini, kalau saya untuk burung perkutut yang udah cukup dewasa, artinya sudah mabung, baru cocok pakai yang pecah. Makanya saya pakai yang pecah.
Dan kalau untuk jagung giling ini kan gampang didapat tuh di kios-kios, bisa pilih. Dan juga dipastikan jagung kualitasnya masih bagus, nggak berjamur. Dan untuk yang berikutnya ini ada pur ayam. Bang, kok pakai pur ayam? Ya, pur ayam karena biasanya di kiosnya itu sama abang kiosnya itu dikasih pur ayam. Jadi dalam proses penjinakan kita harus menyertakan 3 kombinasi ini. Dari 3 kombinasi ini biasanya ada salah satu makanan yang digemari oleh si burung perkutut maupun burung tekukur untuk dijadikan pakan untuk melatih responnya. Pakar ayam, ya makanan ayam ini saya pakai ini yang tipe 511. Kalau dalam harganya itu kan ada yang harga kalau nggak salah 10, 11 sama 12 ya. Saya ini pakai harga yang 11.000, ukuran sedang, harga sedang. Dan cukuplah untuk kita ngelatih burung perkutut maupun tekukur. Nah, 3 bahan ini ya yang harus kita gunakan dalam melatih perkutut maupun tekukurnya. Karena 3 bahan ini salah kombinasi yang pas, yang selama ini saya terapkan, burung pasti suka di salah satunya. Terutama millet dan juga pur ayamnya. Seperti teman-teman tadi yang udah saya jelasin ya. Jadi ada 3 bahan di sini, nih, 3 bahannya. Nah, 3 bahan ada millet putih terutama. Yang ini harga sekilonya sekitar, kalau tempat saya sekitar 19.000 atau 20.000. Ya variatif sih, tapi antara sekitar segitulah harganya. Ini millet putih yang kiloan. Dan juga ini ada jagung pecah atau jagung giling saya sebutnya. Jagung giling ini yang paling besar. Tapi kalau burungnya masih agak anakan, burungnya masih kecil, misalkan kayak perkututnya atau tekukur yang masih agak kecil, pakai yang ukuran sedang. Ini kan ukuran paling besar. Pakai ukuran yang sedang untuk jagung gilingnya. Dan juga yang ketiga ada pur ayam. Nah, pakai pur ayam. Jadi ya, buat teman-teman, kenapa sih saya pakai 3 bahan ini dalam melatih burung perkutut maupun burung tekukurnya? Karena yang biasa yang saya jalani, yang saya alami, pernah satu waktu saya pakai satu macam makanan, misalkan contoh saya pakai millet, dan burung itu nggak suka sama millet. Kayak mana kita bisa tahu kalau burung itu nggak suka? Ya kayak saya sodorin atau mungkin saya taruh di cepuknya, nggak dimakan. Yang akhirnya ketika kita ngelatih burung tersebut, ya kita pasti mengalami kesulitan karena burung tadi nggak mau nyamperin kita karena dari makanan yang kita beri dia nggak suka. Akhirnya saya putusin, saya cobalah 2 kombinasi, yaitu millet dan juga jagung giling. Tetap juga nggak mau dikasih 2 kombinasi jagung giling dan juga millet. Dan akhirnya saya ambil inisiatif, sepertinya di kiosnya itu sama si penjualnya itu diberi pur ayam. Akhirnya saya kasih pur ayam. Nah, dari 3 kombinasi ini rupanya pur ayam yang mendominasi si burung tersebut. Contohnya misalnya saya pakai burung tekukur. Nah, si pur ayam inilah makanan kesukaan dari si tekukur tersebut yang saya jinakkan. Maka saya simpulkan dia penjinakannya pakai pur ayam. Nah, ketika udah ketahuan dia suka pakai pur ayam, kemudian di besok harinya kita bisa kombinasi ini tuh. Pur ayam lebih banyak kombinasinya. Misalkan pur ayamnya kita kasih 2 sendok. Jagung giling dan juga milletnya ini kita kasih setengah-setengah aja biar tercampur. Yang nantinya dia akan terbiasa dengan 3 bahan ini. Kenapa dibuat 3 bahan, Bang? Ya, kalau yang kita tahu kan burung perkutut maupun burung tekukur itu memang dia burungnya suka biji-bijian. Adapun pur ayam memang iya, di pur ayam sendiri ya, seperti teman-teman lihat ini di pur ayam sendiri memang ada jagung gilingnya ya, ada jagung gilingnya. Tapi tetap bagi saya, walaupun di pur ayam sudah ada jagung gilingnya, saya membiasakan dia dengan full jagung giling yang nantinya bertujuan supaya si burung ini suka tiga macam makanan ini ya, nggak
yang nantinya ketika kita belanja di satu kios. Pur ayam yang saya pakai, agar teman-teman tahu, ini pur ayam yang saya pakai, ini pur ayam yang 511, kodenya 511. Kan ada banyak variatif ya, setahu saya ada 511, ada 611 gitu kan. Ini saya pakai yang harga sedang, yang 511, cukup bagus. Saya pakai yang ini. Kenapa nggak pakai yang murahan aja bang? Kalau menurut saya yang paling murah itu nutrisinya kurang. Di burung itu dia kurang gemuk, makanya saya pakai yang kurang sedang. Kenapa nggak mahal sekalian? Ya namanya juga hemat. Ya lebih hemat aja nggak apa-apa. Yang penting burungnya sehat. Kita juga dari pengeluaran juga nggak terlalu banyak pengeluaran. Ya makanya sih. Ya emang sih makannya nggak banyak dia pakai pur ayam. Tapi kan kalau kita kombinasikan dengan 3 macam bahan tadi, ada millet putih, ada jagung giling, dan juga pur ayam. Ketika kita belanja di satu kios dan satu bahan itu lagi kosong, misalkan contoh saya beli pur ayamnya lagi kosong yang 511. Nah alternatif saya belinya kan bisa dengan jagung giling maupun milletnya. Dan juga kalau untuk menjinakkan burung tekukur maupun burung perkutut ini, yang perlu dipahami ialah jam makannya ya. Jam makannya itu kalau saya buat 2 kali itu. Walaupun kita menggunakan kombinasi makan yang udah bener, maksudnya udah bener, ini yang sesuai dengan kesukaan si burungnya. Tapi kalau kita pola jadwal makannya ngacau, atau mungkin semau kita ngasih jamnya, misalkan pagi, siang, sore, malam, ya burung juga akhirnya nanti nggak fokus sama kita ketika kita lagi ngelatih. Itu sih. Nah jadi untuk pemilihan 3 bahan tadi buat teman-teman ya harus pastikan tadi ya, seperti di video awal udah saya jelaskan, ketika kita milih salah satu macam makanannya, misalnya contoh millet putihnya, itu benar-benar perhatikan. Terkadang kita belanja millet putih itu memang di kiosnya itu barangnya udah barang lama, jadi kualitasnya nggak bagus. Nah ini masih bagus. Bagaimana kita taunya bang? Biasanya kalau dia udah nggak bagus, dia kopong-kopong, tuh dimakan kayak ulat bubuk. Ini masih bagus ini. Nah itu ya. Begitu juga sama si jagungnya. Jagung giling ini, kalau kita belanja di kios, kalau dia yang kualitasnya buruk, itu terkadang dia udah ngejamur, kayak abu-abu gitu, ada jamurnya gitu kan. Itu jagung giling. Sama sih sama purnya juga, purnya gitu. Purnya kalau di kios yang udah agak bagus, udah jelek, itu ngejamur, dia nggak pecah kayak gini, nggak apa, mawur tuh bahasa Jawa. Mawur itu apa yo? Mawur itu yo ikilah api kok. Ya intinya dia nggak ngegumpal itu. Kalau ngegumpal kan dia kena air, dia ngejamur. Tuh. Dia kalau ngegumpal ngejamur itu karena kena air. Nah kalau dikasih ke burung, khawatirnya kalau ada jamurnya itu bisa menyebabkan sakit sama burungnya. Makanya ketika kita mau belanja 3 bahan ini di kios, kita perhatikan dulu kualitasnya. Ya kita lihat dulu lah, kan kelihatan secara fisik tuh, kelihatan kedeloan secara fisik api apa ora. Kalau ngene ki, kalau rencang-rencang konco-konco nang omah ndelok kan iki apik iki. Iki apik kok enggak enek jamure, berarti iso dituku, wis ora apa-apa gawe manuk engko. Jadi ya itu tadi ya, kalau memang bentuknya bagus seperti tadi itu yang saya jelaskan, dia bagus, suaranya cerah, itu bisa dipakai untuk ngejinakin burungnya. Aduh, apalagi ya? Saya rasa udah cukup ya untuk pembahasan spill burung pakan perkutut ya. Untuk penjinakannya spill udah saya jelaskan, makanannya apa aja. Videonya singkat, sedikit kombinasi dengan bahasa Jawa karena memang jujur saya orang Jawa, saya asli Jawa Tengah, saya dari Jogja. Salam buat teman-teman semua yang dari Jogja maupun di Pulau Jawa, salam semuanya, salam sedulur KPNJ. Jadi terima kasih sudah saksikan videonya. Mudah-mudahan tema kali ini tentang spill makanan apa aja sih buat penjinakan burung perkutut dan burung tekukurnya, mudah-mudahan bisa mengerti dan mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang sedikit bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di rumah, khususnya pecinta burung perkutut maupun burung tekukurnya.
Terima kasih udah simak videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe sebelah sini. Subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah simak videonya. Jangan lupa goyang jempolnya untuk selalu like, comment, and subscribe-nya agar channel Tips Jinak Alaru semakin sukses. Dadah, assalamualaikum, bye bye. Nih burungnya yang sudah dijinakkan.